dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, ya. Dan pada malam hari ini kita bertemu lagi pada sesi pertemuan mata kuliah ekonomi manajerial yang keempat. Dan pertama, ke-1, 2, dan 3 itu saya isi. Kemudian kita akan dalami materi ekonomi manajerial dengan paparan presentasi dari kelompok yang sudah saya bagi. Nah, untuk malam ini silakan kelompok pertama ya untuk bisa mempresentasikan materinya yang berjudul Dasar-dasar Ekonomi Manajerial. Kelompoknya yaitu Ega, Fajar Rahman Hakim, Muhammad Fadli Indrawan, Namira Nur Syifa Ajahra, dan Yeremia Palumean. Oke, selanjutnya sudah saya buka untuk share screen-nya. Anda bisa langsung menampilkan PowerPoint-nya di kamera. Oke, dipersilakan untuk kelompok 1. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Kelompok kami di sini akan membahas mengenai dasar-dasar ekonomi manajerial. Di dalam kelompok kami ini sendiri seperti yang sudah disebutkan Bapak tadi, bahwa yang pertama ada saya sendiri, kemudian ada Ega, ada Fajar Rahman Hakim, ada Muhammad Fadli Indrawan, dengan ada Namira. Next. Di dalam ekonomi manajerial sendiri, ada yang disebut dengan manajemen aktif. Manajemen aktif di sini dimaksud yaitu tentang mengidentifikasi sasaran dan batasan-batasan. Selanjutnya, kemudian langkah selanjutnya menggunakan analisis marginal. Setelah melakukan analisis marginal, kemudian mengenali nilai waktu luang. Kemudian yang selanjutnya mengenali sifat dasar dan pentingnya laba. Setelah itu memahami insentif, kemudian memahami pasar. Next. Yang dimaksud dengan mengidentifikasi sasaran dan batasan yaitu memiliki saran yang terdefinisi dengan baik. Karena pencapaian sasaran yang berbeda diikuti oleh pengambilan keputusan yang berbeda. Kemudian, unit yang berbeda dalam sebuah perusahaan mungkin memiliki sasaran yang berbeda. Sayangnya, batasan mempersulit manajer untuk mencapai sasaran, seperti memaksimalkan laba atau meningkatkan pangsa pasar. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Ega. Saya persilahkan. Analisis marginal, sebuah upaya menganalisis untuk menemukan nilai optimal dari sasaran yang telah ditetapkan dan apakah sasaran tersebut memiliki batasan-batasan untuk dapat mengambil keputusan yang paling tepat dari berbagai alternatif situasi yang berada di sekeliling kita. Jenis marginal. Yang pertama, marginal cost. Marginal cost atau biaya marginal adalah pertambahnya biaya total dikarenakan adanya penambahan output atau disebut juga sebagai biaya tambahan. Yang kedua, marginal revenue. Marginal revenue atau marginal benefit adalah output atau hasil produksi dijual pasar sehingga produsen memperoleh pendapat atau revenue. MB lebih besar dari MC, yaitu manfaat marginal lebih besar daripada biaya marginal. MB lebih kecil dari MC, manfaat marginal lebih kecil daripada biaya marginal. MB sendiri artinya marginal benefit, MC yaitu marginal cost. Selanjutnya dilanjutkan oleh Fajar. Baik, mengenali nilai waktu uang. Dalam kondisi ini penting untuk menyadari bahwa $1 untuk hari ini lebih berharga dari
pada $1 yang diterima di masa depan. Karena biaya peluang menerima $1 di masa depan adalah bunga yang direlakan yang akan dapat dihasilkan jika $1 diterima hari ini. Biaya peluang ini merefleksikan nilai waktu uang untuk memperhitungkan nilai waktu penerimaan dan pengeluaran dengan tepat. Manajer harus memahami analisis nilai sekarang. Next. Laba akuntansi. Laba ekonomi tujuannya utama memaksimalkan laba. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Padli. Dari mana? Oke. Laba akuntansi, jumlah teori dari uang yang diambil dari penjualan dikurang biaya produksi barang atau jasa, muncul pada laporan laba rugi perusahaan dan umumnya dilaporkan kepada manajer oleh Departemen Akuntansi. Laba ekonomi, perbedaan antara total penerimaan dan total biaya peluang yang menghasilkan barang dan jasa perusahaan. Biaya peluang dapat dari biaya eksplisit dan biaya implisit akuntansi, sumber daya yang dikorbankan saat keputusan diambil. Oke, lanjut. Kerangka 5 kekuatan dan profitabilitas. Ada 5 kerangka, yaitu masuk, kekuatan pembeli, substitusi dan komplementer, persaingan industri, dan kekuatan masukan pemasok. Udah, lanjut. Memahami insentif. Insentif berpengaruh terhadap berbagai sumber daya yang digunakan dan bagaimana yang bekerja keras. Perusahaan harus mempunyai suatu aturan tentang pemberian insentif untuk membangkitkan semangat kerja. Insentif diberikan dalam bentuk bonus yang dengan mekanisme yang diperoleh melalui CEO hingga manajemen paling bawah. Selanjutnya bakal dilanjutkan oleh Nabila. Memahami pasar. Dalam setiap transaksi di pasar, setiap ada pembeli suatu barang, pasti akan ada penjualnya. Kekuatan daya tawar dari konsumen dan produsen di pasar dibatasi oleh 3 sumber persaingan yang ada dalam transaksi ekonomi. Persaingan konsumen terhadap produsen. Konsumen berusaha mendapatkan harga murah, sedangkan produsen berusaha mendapatkan harga mahal. Persaingan konsumen terhadap konsumen. Ketika kuantitas barang yang tersedia terbatas, konsumen akan bersaing satu sama lain untuk mendapatkan barang tersebut. Persaingan produsen dengan produsen. Persaingan ini terjadi ketika banyak produsen suatu produk yang sama bersaing di pasar. Produsen bersaing satu sama lain untuk mendapatkan konsumen yang ada. Baik, mungkin sebelum dibacakan kesimpulannya, kami akan membuka sesi tanya jawab. Untuk itu, kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk 2 pertanyaan pertama. Kalau mungkin ada waktu, kita masih bisa tambahkan pertanyaan selanjutnya. Atau kita tambahkan pertanyaannya. Oke, silakan. Di stop dulu screen-nya, Jer. Stop dulu screen-nya. Ya. Oke, dari paparan materi kelompok 1 tadi, ya. Silakan untuk semuanya yang mau bertanya, ya. Nanti ada sesi tanya jawab dan juga diperbolehkan juga memberikan tambahan atau masukan, ya, untuk perbaikan dari presentasi kelompok 1, ya, dipersilakan. Oke, Susi, silakan Susi, angkat tangan. Ke toilet itu, Pak. Wah, ini ada Ariel ini mau nanya. Silakan Ariel. Belum ada, Pak. Nah, kalau belum ada, untuk kelompok 1 itu harus menyiapkan pertanyaan juga, ya. Kalau tidak ada yang bertanya, maka kelompok 1 boleh bertanya kepada audien, ya.
Oke, Pak. Disiapkan aja. Pak, saya mau tanya Pak, Evi Dina Dwi Lestari. Oke, Evi. Berapa, Din? Tapi nggak ribut ke orang sholat, kedengaran nggak? Nggak kedengaran. Enggak, Din. Enggak. Tadi kan kelompok 1 menjelaskan kerangka 5 kekuatan dan profitabilitas. Di situ kan disebutkan cuma kerangkanya aja, bisa nggak dijabarkan? Apa aja yang dimaksud? Kayak dari yang masuk itu apa, kekuatan pembeli itu apa, sama substitusi dan komplementer itu apa, persaingan industri apa, sama kekuatan dan pemasok dan masukan pemasok itu apa? Bisa tolong dijabarkan kah? Baik, sudah tercatat ya. Evi Dina boleh disingkat di chat ya pertanyaannya, jadi nanti kelompok 1 tidak bertanya lagi, silakan diketik di chat. Iya, Pak. Singkat aja. Oke, lanjut. Chair. Satu lagi, Pak. Silakan. Atau langsung mau dijawab? Saya mau bertanya Pak dari kelompok 5. Oke, silakan sebutkan nama MPR. Terus nama Eka Palupi, mau tanya tadi kan persaingan ada persaingan konsumen produsen, persaingan konsumen dan persaingan produsen ke produsen. Itu minta dikasih contoh satu-satu. Contohnya kayak gimana? Masih bisa KJ bertanya apa sudah Bisa. Silakan Yer, dibuka satu lagi. dari kelompok 7 ini Jer. Ya. Sabar. Ini dalam poin memahami pasar. Sebutkan 3 contoh singkat sumber yang ada dalam transaksi ekonomi. Jelas KJ? Jelas. Terima kasih Bapak Jeremy. Baik, cukup ya Jer, 3 dulu ya, dipersiapkan dulu jawabannya ya. Untuk persiapan jawabannya, yang pertama nomor 1 akan saya jawab sendiri, yang kedua nomor 2 dijawab oleh Namira, nomor 3 mau dijawab oleh Ega mungkin atau oleh Fadli. Mungkin dikasih waktu sebentar ya. Aku nomor 1 ya. Kamu nomor 1 ya? Ya sudah. Iya. Ega ya? Kamu jawab nomor 2 aja. Hah? Jawab ya punya siapa tadi? Yang kedua. Oh, yang kedua ya. Ya, kamu ya. Palupi. Nomor 1 siapa? Ega. Ega. Yang ketiga Fadli atau Fajar. Oke. Nomor 3 Fadli ya. Ya. Oke, bisa langsung dijawab? Bisa. Oke, silakan Ega. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Evi Dina. Yang pertama masuk, merupakan berat ringannya ancaman pendatang baru tergantung pada hambatan masuk dan reaksi dari para pesaing yang telah ada di mana pendatang baru akan memasuki industri atau pasar tersebut. Yang kedua itu kekuatan pembeli atau pelanggan. Di sini sendiri dari pelanggan organisasi. Pelanggan mempunyai posisi daya beli konsumen rendah, biaya berganti merek rendah, loyalitas konsumen rendah, informasi yang dimiliki lengkap. Yang ketiga, substitusi dan komplement.
di mana produk pengganti dapat memberikan pilihan bagi pelanggan dan akan mengurangi keuntungan perusahaan. Tersedianya produk substitusi di pasar membuat pembeli membandingkan kualitas, performa, dan harga produk dengan produk substitusinya. Yang keempat, persaingan industri. Analisis persaingan memungkinkan suatu organisasi menilai apakah organisasi tersebut dapat bersaing dengan sukses di dalam suatu pasar yang memberikan peluang-peluang keuntungan. Yang terakhir, kekuatan dan masukan pemasok. Pemasok menyediakan dan menawarkan input yang diperlukan untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa oleh industri atau perusahaan. Oke, Dina. Ya jelas. Boleh ini kan? Boleh minta jawaban lagi Kak. Menurut kelompok 1 yang paling kuat dari antara 5 itu yang mana ya? Bagi untuk ekonomi untuk ancaman laba industri yang dijalankan itu yang mana yang paling kuat? Nambah ini pertanyaannya. Nggak apa-apa, Pak, biar diskusinya jalan. Oh gitu. Oke, silahkan. Di antara 5 itu yang paling kuat yang mana? Sikat, Ega. Bentar dia mikir dulu. Nah, kayaknya Dina punya dendam sama kamu itu, Ega. Perasaan kalian berteman? Enggak. Gak usah boleh dijawab ya. Abaikin aja. Loh kok gitu? Nanya tapi nggak mau dijawab. Tega aku lah. Kalau nggak bisa dijawabkan ada teman-teman yang lain, atau kalau nggak ada yang bisa jawab masih ada Pak Sunarto kan bisa. Menurut kalian aja kayak sekelompok itu, menurut pandangan kalian. Ega mana Ega? Pak, bentar ya Pak. Yang tadi kamu baca masa nggak bisa disimpulkan nggak? Ayo. Yang pertama, kedua, ketiga, atau keempat? Menurut saya yang kelima Pak, kekuatan dan masukan pemasok. Kekuatan dan masukan pemasok. Alasannya kenapa? Karena pemasok menyediakan dan menawarkan input yang diperlukan untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa oleh industri perusahaan itu sendiri. Tanya Dina, bagaimana Dina? Gimana Kak Jin? Makasih Gak. Banyak. Ya. Makasih sudah menambah pengetahuan. Oke. Oke, saya menambahkan ya, dari kerangka 5 kekuatan dan profitabilitas ini, ya, ini adalah saling keterkaitan satu dengan yang lain, ya. Ya, adanya kekuatan pemasok, ya, pemasok juga berhubungan dengan industri, ya. Industri tentunya butuh bahan mentah dan bahan baku ya untuk menjadi barang jadi, ya kan. Nah, kemudian di situ kan terus menjadi satu gambar yang bersambung ya, tanpa putus atau tanpa menunjukkan tanda panah. Itu artinya ini saling keterkaitan. Tapi kalau ada tanda panah berarti alur ya. Alur masuk, kemudian kekuatan dari pemasok. Nah, kalau ini adalah satu kesatuan yang kesemuanya adalah tujuannya adalah untuk mendapatkan laba industri yang berkesinambungan atau kontinuitas terus menerus. Nah, itu supaya profitnya itu ya terus meningkat, berkesinambungan. Satu usaha kan kalau profitnya
stuck atau berhenti ya, tentunya usahanya juga akan berhenti. Nah, profitabilitas yang di sini yang dimaksud adalah keuntungan yang terus-menerus. Ya, di antaranya kekuatannya adalah 5 tadi ya. Dari pemasok, persaingan industri, substitusi komplementer, dan kekuatan pembeli. Ya. Kekuatan pembeli ini juga sangat menentukan ya bagi kalian yang terjun di marketing ya. Apapun produk yang dihasilkan atau yang diproduksi, kalau udah ada yang beli gimana? Ya. Jadi endingnya adalah bisa diterima pasar atau tidak. Ada yang beli atau tidak. Itu sih ya kekuatan yang utama. Dari semua produk yang diproduksi dari awal tadi sampai akhir itu endingnya adalah bisa terjual atau tidak. Ya. Diminati pasar, dibutuhkan pasar atau tidak. Ya. Semakin pembelinya meningkat, tentunya semakin besar profitabilitas atau keuntungan dari usaha tersebut. Oke, cukup, dilanjut ke pertanyaan kedua. Baik, terima kasih Pak. Jadi intinya dari tadi adalah 5 kerangka probabilitas tadi itu intinya saling berkaitan dan tidak bisa saling dipisahkan. Oke, selanjutnya nomor 2 akan dijawab oleh Namira. Saya persilakan. Kamu lu aja tadi aku bilang. Bilangnya kamu. Jawab dah, jawab. Ayo, contoh aja ini, contoh ya. Cuman Eka Palupi minta contoh aja. Eka Palupi nomor 3, Pak. Nomor 2 tadi siapa ya? Nomor 3 Suci. Nomor 2 itu Eka Palupi. Oh. Gimana Bapak moderator ini? Catatan saya beda, Pak. Marah nanti Eka ditukar-tukar. Ayo Eka minta contoh persaingan produsen ke produsen, konsumen ke konsumen, atau produsen ke konsumen, konsumen ke produsen. Itu saling keterkaitan ya. Itu ya Kak ya? Iya Pak, contohnya aja. Iya. Kalau nggak salah Yeremi ini kan marketing ya? Iya Pak. Makanya langsung bisa jawab dong. Oke. Kalau contoh persaingan produsen ke produsen itu biasanya terjadi perang harga. Misalnya dalam satu wilayah ada satu produk yang produsennya ada 2. Nah, biasanya di situ terjadi perang harga. Sebenarnya itu menguntungkan ke konsumen. Kemudian apalagi tadi contoh persaingan konsumen dengan konsumen, ya paling dalam mendapatkan barang aja. Biasanya misalnya contoh barang yang jumlahnya sedikit, konsumen satu dan konsumen lain otomatis lari ke sana atau untuk mendapatkan barang tersebut. Mungkin itu aja. Terima kasih. Tanya Pak Eka. Oke, Eka, bagaimana Eka? Untuk yang konsumen ke produsennya? Konsumen ke produsennya. Kalau persaingan konsumen ke produsen, bagaimana kalau persaingannya? Saya juga bingung. Kalau soal konsumen mau nyanyiin produsen gimana kalau persaingan? Oke, Pak silakan Pak. Mungkin Bapak. Bisa saya tambahin ya Pak? Saya bisa nambah. Silakan Fajar. Saya tambahin Pak. Silakan Fajar. Persaingan konsumen ke produsen ya. Konsumen berusaha mendapatkan harga murah, sedangkan produsen berusaha mendapatkan harga mahal. Diulang. Persaingan konsumen ke produsen,
konsumen berusaha mendapatkan harga murah, sedangkan produsen berusaha mendapatkan harga mahal. Tinggi. Jangan kata mahal ya. Tinggi ya. Ya. Sih Pak, saya mau nambahkan Pak. Oke, silakan Rio. Ya Pak, konsumen dengan produsen Pak ya. Kalau konsumen itu dia kalau misalnya dia tuh anggaplah kayak ada barang yang limited edition gitu kali Pak ya. Dia berebutan untuk mendapatkan barang yang limited itu Pak. Biar kata harga mahal Pak, kayak lelang gitu lah mungkin Pak. Biasanya konsumen ke konsumen. Ya. Oke. Tadi Miftahul Rosikin mau tambahkan, angkat tangan tadi. Miftah tadi angkat tangan. Sebentar. Ini belum selesai Rio. Ayo Rio, jelasin Rio. Ya. Tadi persaingan konsumennya terhadap produsen kan. Ya. Nah, konsumennya tuh anggaplah kalau misalnya si produsen ini kan punya barang itu kan limited edition, anggaplah kayak barang klasik gitu. Ya, ini si konsumen ini dia berebutan walaupun harganya mahal kan supaya yang penting dapat gitu. Biasanya kolektor ya. Ya itu contohnya. Ada lagi yang mau Coba Ya. semuanya. Kata dasar saing. Saing itu kan artinya menjadi rival atau kompetitor ya, menjadi saingan, bukan untuk tadi. Kalau si produsen atau penjual tadi menjual barang yang limited edition, ya barangnya cuma 2 unit, direbut, ya senang dikasih harga mahal dibeli, ya itu enggak saingan namanya. Saingan itu artinya yang tadi Fajar sih agak sedikit masuk, nanti saya jelasin deh. Ayo, siapa tadi? Yang mau nambahin? Miftahul Rosikin tadi. Oh iya, Rojik, silakan. Saya ulangi lah tadi yang kata Fajar tadi. Enggak Pak, saya Pak. Parah, J. Bisa diulangi lah kata Fajar tadi, J. Apa tadi? Kurang jelas di sini. Ya, konsumen berusaha mendapatkan harga murah, sedangkan produsen berusaha mendapatkan harga tinggi. Contoh nyatanya seperti apa? Contohnya ya. Real sehari-hari sama kita lah. Misalnya ini contohnya harga lemari ya, contohnya ya. Contohnya harga lemari ini kan sudah harga pasarannya misalnya di angka 800.000. Tapi konsumen ini menego-nego 700, sedangkan harga yang sudah harga pasarannya itu sudah di angka 800 dan modalnya tuh sudah keuntungannya itu dikit aja gitu. Ya, mungkin kurang lebihnya bisa ditambahkan ya. Iya, Gangsar. Gangsar bertanya berarti punya pandangan. Silakan Gangsar. Ya Pak, kayaknya itu. Justru saya nggak tahu Pak, makanya saya bertanya Pak. Enggak, kalau dari mukanya sih tadi Pak kayaknya mau ngetes aja kalau saya lihat gitu ya. Iya betul, ngetes aja dia. Oke. Yang mau tambahkan? Ada lagi? Mana pakar marketing ini? Oh Thomas angkat tangan. Katanya gini tadi. Itu Bella. Oh iya. Ke toilet dia Pak. Suci katanya mau nambahin. Silakan. Guys. Aldi ini juga marketing loh. Aldi. Iya Pak. Ayo Thomas, silakan Thomas. Selamat malam guys. Jadi gini Pak, saya cuma mau ngasih tahu aja yang saya tangkap dari diskusi teman-teman ini, lebih bisa diterima dari penjelasan Fajar sih tentang contoh persaingan antara konsumen dan produsen itu sering terjadi di pasar saya rasa Pak. Jadi dari pihak penjual ingin memberikan harga yang tinggi supaya mendapatkan keuntungan yang maksimal, sedangkan dari pihak konsumen berusaha untuk mendapatkan yang lebih murah. Nah, persaingan harga adalah yang terjadi di antara produsen dan konsumen. Begitu Pak yang saya tangkap dari diskusi teman-teman ini Pak. Terima kasih. Baik, cukup.
Ini supaya nggak kepuhunan, Aldi. Ya Pak. Ya, mau ngomong apa, Di? Ngomong apa Pak? Udah tadi? Ayo. Cukup. Cukup Pak. Itu Oke. Mampus Aldi. Baik, Thomas tadi udah menyimpulkan, ya saya nggak perlu menambahkan lagi yang terlalu banyak ya. Artinya produsen atau penjual itu tentunya ingin mendapatkan keuntungan maksimum, sedangkan pembeli ingin mendapatkan harga semurah-murahnya. Mungkin itu. Jadi itu ada saingan ya. Antaranya tidak ketemu lah. Saingan itu artinya tidak akan mau cocok gitu loh ya. Satu mau harga yang cukup untuk margin, yang satunya pengen semurah-murahnya. Sama kalau namanya rival lah, seperti itu persaingan. Cukup ya. Sekarang kita masuk di pertanyaan ketiga deh. Silakan ya. Pak, saya kurang jelas. Berarti ini kalau persaingan tadi itu berarti termasuk persaingan sempurna Pak ya? Kalau biasa disebut kalau di pasar Pak ya? Persaingan itu ada persaingan sempurna dan persaingan tidak sempurna. Ya, kalau persaingan sempurna itu kan ada pembandingnya, tapi kalau persaingan tidak sempurna itu kan monopoli. Monopoli artinya di satu tempat itu hanya ada satu produk atau ada satu produsen atau ada satu penjual saja, sehingga ya tidak ada pilihan lagi gitu. Tapi kalau dia persaingan sempurna kan toko A ada, toko B ada, toko C ada, harga sama. Ya. Nah, bagaimana di situ bersaing antara si produsen atau si penjual tadi untuk mendapatkan si pembeli tadi. Ya, harganya contoh 10.000, semua 10.000. Ya. Mungkin ada satu memberikan layanan yang lebih bagus, penyambutannya dan lain-lain. Ya, harga itu sebenarnya sama. Gitu ya dimaksud ya, Yer. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Selanjutnya pertanyaan ketiga yang akan dijawab oleh Muhammad Fadli. Ya. Mau nanya untuk Nur Suci, itu benarkah pertanyaannya sebutkan 3 contoh transaksi ekonomi? Ini Pak, contoh singkat 3 poin penting dalam sumber yang ada dalam transaksi ekonomi yang sering kita temui. Ibaratkan yang sehari-hari gitu. Contoh. Maksudnya gimana? Sumber persaingan kan, ibaratkan yang ada yang di dalam transaksi ekonomi yang sering kita temui. Persaingan. Bentar. Kalau persaingan itu dia ada beberapa persaingan yang biasa terjadi di kehidupan sehari-hari itu, seperti yang paling mudahnya itu proses tawar-menawar antar pedagang dan pembeli sih. Ya kan? Oke. Mungkin gini ya, karena juga waktunya, kalau bisa kita lanjut di kelompok 2 nanti. Saya mau nambahkan aja biar close di pertanyaan ketiga. Yang dimaksud Suci, ini adalah sumber yang menjadi persaingan itu apa? Di antaranya adalah, kalau di marketing itu adalah price, ada harga ya. Itu jadi sumber masalah itu, jadi sumber persaingan antara penjual 1, penjual 2, penjual 3 itu kalau beda harga itu tentunya mereka itu akan ya di tokonya Suci jualnya 1.000, sebelahnya 900, di tokonya Gangsar 950 ya. 3 tempat aja udah menunjukkan perbedaan. Nah, ini salah satu adalah harga. Kedua, masalah produk ya. Pada produk yang sama tetapi penempatannya berbeda, itu juga menjadi saingan ya. Yang satu ditaruh di etalase yang cantik ya, satunya ditaruh diacak-acak sama barang lain, dan satunya juga disimpan di bawah. Nah, siapa yang akan menang dalam persaingan itu? Yang mereka yang punya penampilan di etalase yang bagus, yang mudah dijangkau. Kemudian saingan berikutnya ya tadi, bagaimana service customer ya, itu menjadi sumber persaingan utama.
Ada kan begitu kalau kita ke pasar persaingan bebas, katanya tadi si siapa, sempurna tadi, persaingan sempurna, itu betul-betul si penjual atau si produsen ini bagaimana bisa menarik pembeli, baik dari tempatnya dia hias, bersih, rapi, bahkan kalau ada pembeli dia berikan minum gratis aqua gitu kan, kemudian digandeng, apa kabar ibu, ya lama tidak kesini, padahal belum kenal kan gitu kan. Itu salah satu juga servis layanan. Kemudian saat terakhir nanti dia pulang diantar, ya barangnya dibantu dikemas yang rapi. Nah itu juga jadi sumber persaingan. Di antaranya masih banyak hal-hal lain yang lain ya. Gitu ya Suci ya. Siap Pak, jelas Pak. Termasuk cita, rasa dan lain-lain itu juga jadi sumber persaingan. Baik, cukup ya mungkin ya, silakan disimpulkan sampai enggak ini di kelompok 2 ini. Oke, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak jawabannya, bantuan jawabannya. Kemudian yang terakhir, kami sesi terakhir yaitu kesimpulan yang akan dibacakan oleh Namira. Silakan. Kesimpulannya adalah ekonomi manajerial merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui oleh para manajer dalam mengambil keputusan-keputusan strategis, karena ekonomi manajerial bertujuan memberikan suatu kerangka kerja untuk menganalisis keputusan-keputusan manajerial. Setiap keputusan yang dibuat oleh para manajer harus mampu menyelesaikan masalah bisnis yang ada. Hal ini membutuhkan pengetahuan tentang analisis masalah secara tepat agar akar penyebab timbulnya masalah itu dapat dihilangkan. Dah, Pak. Tutup, J. Terima kasih. Mungkin sekian presentasi kita pada malam hari ini. Kami kelompok 5 meminta maaf jika ada kekurangan atau mungkin dibatasi oleh waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. kembalikan ke Bapak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih atas penampilan kelompok 1 yang cukup bersemangat dan ya terjadi komunikasi yang cukup bagus ya.